kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan umatnya berbahagia hari ini Selasa 16 September 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang hidup dan hidup di dalam kami. Karenanya ya Bapa, taruhlah hikmat-Mu bagi kami untuk mengerti firman Tuhan dan dapat menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Markus 12 ayat 35 hingga 37 dengan judul perikop hubungan antara Yesus dan Daud. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat." Misteri Mesias yang mulia, inilah judul Renungan Oasis Fajar hari ini. Dalam ayat ke-37 sebagai ayat penekanan, Daud sendiri menyebut dia Tuan. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Maka orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu mengajar dengan pertanyaan yang menggugah hati. Dalam Markus 12 ayat 37, Ia mengungkapkan sebuah kebenaran besar tentang identitasnya yang datang sebagai Tuhan. Mesias bukan hanya anak Daud, tetapi Tuhan atas Daud. Inilah misteri kemanusiaan dan keilahian Mesias. Melalui ayat ini menjelaskan bahwa Mesias lebih besar dari statusnya sebagai keturunan Daud. Dalam tradisi Yahudi, Mesias dikenal sebagai anak Daud, pemimpin politik, dan raja yang akan membebaskan umat Israel. Tetapi Yesus menentang pemahaman ini. Dalam Mazmur pasal 110 mencatat bahwa Mesias bukan hanya keturunan Daud secara jasmani, tetapi juga Tuan atas Daud secara rohani. Ini menunjukkan bahwa Mesias memiliki otoritas ilahi. Pada waktu itu, orang beranggapan Mesias datang membawa pembebasan duniawi, tetapi Mesias datang dengan kemuliaan dalam misi penyelamatan manusia dari dosa. Inilah kemuliaan yang tidak bisa dipahami oleh logika manusia, tetapi kita mampu memahaminya melalui iman yang sungguh pada pribadi Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karyanya yang misteri telah menyelamatkan dan mengubah hidup banyak orang. Ayat ini ditutup dengan kalimat, "Orang banyak mendengarkan dia dengan penuh minat." Misteri tentang Mesias menarik hati orang yang haus akan kebenaran. Demikian juga hari ini.
ketika kita merenungkan siapa Mesias sesungguhnya. Kita tidak hanya belajar secara intelektual, tetapi hati kita dibaharui untuk mengenal, percaya kepadanya dengan sungguh. Saudaraku, jangan membatasi kuasa Kristus hanya sebagai penolong duniawi, tetapi percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang maha tinggi, yang melakukan perkara yang besar dan ajaib atas hidup kita. Teruslah belajar dengan kerinduan untuk memahami siapa Yesus yang kita layani. Yesus bukan hanya sekedar tokoh sejarah yang tertulis dalam Alkitab, tetapi Yesus yang disebut Mesias adalah Tuhan kita yang mulia dan hidup, yang menyelamatkan kita dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Penegasan: Mesias datang tidak hanya sebagai keturunan Daud, tetapi Mesias adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan otoritas ilahi atas semua ciptaannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap percaya pada kuasa dan otoritas-Mu dalam hidup kami sebagai ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.